memberikan informasi bersama kami. Jadi di sini kita ingin menanyakan beberapa informasi nih kepada Ibu Siti Fatona. Ya, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah suara kami terdengar secara jelas, Bu? Gimana Mbak? Lebih jelas? Apakah suara kami terdengar secara jelas? Iya. Oke. Ya, baik. Jadi Bu, saya ingin menanyakan Bu, bagaimana situasi maupun kondisi pemilu di Kota Waringin Timur, Bu? Alhamdulillah untuk kondisi ini pada bulan Desember tahun 2020 pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Kota Waringin Timur kondisinya lancar, aman, walaupun memang ada beberapa daerah tadi yang memang kondisi pagi ya, pagi tetap hujan. Tapi alhamdulillah pelaksanaannya lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk data pemilih tahun 2020 ini bagaimana Bu proses pendataannya? Apakah dilakukan dengan lancar atau ada kendala? Proses pemungutan dan data pemilih dilaksanakan sudah dilaksanakan karena sudah ditetapkan di BPS. Itu ya, maksudnya tidak serta-merta penetapan DPT dan beberapa proses yang kita laksanakan untuk penetapan DPT dan hasil DPT sudah ditetapkan dan alhamdulillah hari ini juga sudah mulai pelaksanaan dengan baik. Ya, baik Bu. Selanjutnya, apakah sebelumnya ada simulasi dalam pemungutan suara tersebut, Bu? Agar masyarakat mengetahui tata caranya seperti apa, karena kan seperti yang kita tahu bahwa pemilu tahun ini berbeda gitu, Bu. Oke, kalau memang pelaksanaan normal ini kita telah melaksanakan simulasi, dan juga itu juga adalah bentuk untuk menginformasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat karena memang pelaksanaan pilkada tahun 2020 itu berbeda dengan yang biasa kita laksanakan pada saat dalam pandemi COVID-19, sehingga dengan pelaksanaan pun kita melaksanakan dengan protokol pencegahan COVID-19 secara dan aplikasi pun yang kami sediakan di BPS pun juga lengkap. Oke. Dan ada juga yang ingin saya tanyakan Ibu. Kan sekarang ini kita tengah dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana sih cara dari KPU Kotim ini sendiri meyakinkan kepada masyarakat agar kalau kalian memilih di TPS sekarang itu tetap aman karena mengikuti protokol kesehatan. Karena seperti yang kita ketahui ada sebagian masyarakat yang tetap takut dan tidak memilih untuk pemilihan gubernur ini. Bagaimana sih proses dari KPU sendiri untuk meyakinkan masyarakat yang seperti itu? Ya, bahasanya kami selalu menginformasikan, mensosialisasikan ya mengenai pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 9 ini, yaitu bahasanya KPU menyediakan APD lengkap ya, dan kami juga dalam hal pelaksanaan tanggal 9 itu protokol berbeda seperti jaga jarak juga kami perhatikan. Untuk masuk ke dalam TPS pun juga kami sediakan cuci tangan dan alat yang mungkin pakai bersama-sama pun aman dan aman karena memang setiap pemilih itu menggunakan sarung tangan masing-masing, jadi semuanya aman. Dan di dalam TPS itu sendiri ada waktu-waktu untuk melaksanakan sterilisasi. Itu yang selalu kami informasikan. Dan juga memasuki TPS pun juga ada pengecekan suhu tubuh. Pengecekan suhu tubuh itu pun bukan berarti ketika pemilih itu suhu tubuhnya lebih dari 37,3 berarti COVID, bukan ya, tapi kondisi yang bersangkutan sedang tidak sehat. Itu juga kami sediakan TPS terpisah ya, TPS tersendiri itu ada di dalam TPS tersebut memberikan kemudahan bagi pemilih yang memang kondisi fisiknya sedang tidak enak, sehingga tetap menggunakan hak pilihnya dan bisa segera pulang waktu istirahat. Dan juga satu memberikan rasa aman juga kepada masyarakat bahwasanya petugas kami semuanya melaksanakan rapid test, sehingga dengan adanya rapid test itu salah satu juga menginformasikan bahwasanya jajaran kami sedang tidak terpapar COVID-19. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan kalau penyampaian untuk agar masyarakat ini merasa aman tadi kan melalui sosialisasi. Nah, sosialisasi yang dilakukan ini melalui dari rumah ke rumah atau
warga dikumpulkan dalam satu tempat tapi ada jarak antara satu dan yang lainnya, atau melalui website, atau seperti apa nih Bu? Sosialisasi yang dilaksanakan di rumah Gubernur yang Timur bermacam Mbak, ya salah satunya adalah kami membentuk relawan demokrasi. Relawan demokrasi itu yang membantu kami untuk melaksanakan sosialisasi di beberapa segmen, yaitu segmen seperti perempuan, disabilitas, kami pemula, seperti itu ada segmen-segmen seperti itu yang memang dilaksanakan sosialisasi oleh teman-teman kami yang kami melakukan ke dalam relawan demokrasi itu salah satu usaha kami sehingga bisa masuk sosialisasi ini ke semua segmen. Dan juga kami melibatkan BPK dalam hal sosialisasi sampai dengan tingkat desa. Itu pun juga salah satu tujuannya sosialisasi bukan hanya di wilayah perkotaan, tapi di wilayah desa pun juga memberikan informasi mengenai pentingnya pemilihan serentak atau pilkada 2020 ini, dan juga di masa pandemi COVID-19 sendiri. Dan KPU Kabupaten Radio juga melaksanakan secara offline itu sendiri sosialisasi kami melalui web, melalui IG, melalui Facebook, dan juga melalui separuh juga kami laksanakan. Ya baik Bu, dan yang terakhir saya ingin menanyakan apakah ada penurunan partisipan Bu pada masyarakat di Kota Waringin Timur atau bagaimana Bu? Bagaimana Mbak? Apakah ada penurunan partisipan Bu dalam pilkada serentak di Kota Waringin Timur atau bagaimana Bu? Partisipasi. Iya, partisipannya masyarakat. Apakah ada Tadi saya melihat rata-rata lebih dari 50% ya, sekitar 70% rata-rata yang kami sampling untuk beberapa TPS tadi itu rata-rata dari 70% ya. Semoga nanti hasilnya akan lebih dari apa yang menjadi target dari KPU RI, karena target KPU RI adalah 77,5%. Semoga lebih dari target dari KPU RI. Oke, seperti yang kita ketahui nih Bu, di Kotim sendiri ini kan paslon bupatinya itu cukup banyak, yaitu 4 paslon, yang mana ini kemungkinan adanya perdebatan antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Dan dari KPU ini sendiri bagaimana memberikan arahan dalam tanda kutip kepada tim sukses maupun partisipan agar kondisi di sana tuh tetap netral atau kondusif seperti itu? Iya, kami dalam hal melaksanakan menginformasikan ataupun menginformasikan tahapan kepada paslon pun itu kami semuanya menginformasikan sahabat dan juga kami menginformasikan juga kepada kemudian paslon di sini juga responnya bagus ya, responnya sangat bagus dan sama-sama tertib juga dalam melaksanakan tahapan ini, dan juga tidak ada yang mudah terpancing dengan hal-hal yang informasi yang kemudian jelas, mereka juga tidak mudah terpancing, dan itulah yang itu kondisi di lebih bagus, lebih kondusif ya, lebih aman. Nah, bagaimana nih tentang pemilih yang terpapar COVID-19? Tadi kan Ibu jelas untuk pemilih yang suhunya di atas 37,3 ada bilik sendiri. Namun untuk beberapa orang yang terpapar COVID ini bagaimana untuk mendapatkan hak pilihnya? Mbak, putus-putus Mbak. Oke, bisa diulang kembali mungkin Kak. Bagaimana untuk para pasien yang terdampak COVID-19 memilih hak suaranya di tahun 2020? Kalau memang kondisi saat ini adalah pelaksanaan pilkada itu bersama dengan COVID-19, dan kita juga ketahui bahwasanya untuk pasien ya, untuk pasien COVID yang COVID-19 kami pun tetap melayani hak pilihnya Mbak, tetap melayani hak pilihnya baik yang diisolasi di isolasi center maupun di rumah sakit, itu tetap kami melayani. Memang kami berkoordinasi dengan rumah sakit maupun gugus prosesnya seperti apa untuk proses untuk pemilihan itu sendiri, dan itu juga dalam bahas bersama sehingga memberikan rasa aman kepada petugas kami, karena memang menggunakan PPS ya, kita aman kepada petugas kami, begitu juga memberikan tetap memberikan kepada warga COVID ataupun warga Banten yang
yang terinfeksi virus 19 itu tetap dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol COVID-19 ini aman buat penyelenggara dan juga tetap memberikan hak pilih kepada warga COVID maupun warga kantor yang terinfeksi COVID-19 yang sekarang kondisinya adalah diisolasi baik di rumah sakit maupun di isolasi di tempat lain. Ya baik, terima kasih Bu Siti atas informasinya mengenai seputar pilkada di Kota Waringin Timur, Bu. Selamat siang, Bu Siti. Selamat siang, maaf ya, soalnya putus-putus. Iya. Terima kasih. Oke, itu dia pemirsa dari Ibu Siti Fatona selaku Komisaris KPU Kota Waringin Timur, dan telah berakhir pula sesi kita spesial Quick Count Pemilu Kalimantan Tengah tahun 2020. Dan harapannya saya dan juga Ririn, semoga apa yang kita sampaikan hari ini sangat bermanfaat dan teman-teman di rumah tetap tentunya harus menjaga protokol kesehatan nih Kak ya. Iya, dan jangan golput. Semoga teman-teman tadi siang tidak ada yang golput, karena dari beberapa narasumber kita juga pemilih ternyata lebih dari 70% nih Rin. Dan harapannya semakin meningkat karena semakin banyak hak pilih yang digunakan, semakin bagus pula demokrasi di negara kita ini. Betul sekali. Jadi pemirsa jangan kemana-mana karena selanjutnya ini akan ada jurnal sore pemirsa. Jadi kami akhiri jurnal siang spesial mengawali pemilu 2020. Betul banget. Mohon maaf jika kita ada salah kata. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novrinda dan rekan saya Ririn Fitria pamit undur diri dan sampai jumpa. Jurnal TV, One City, One TV.